Oke, halo. Perkenalkan nama saya Iwayan Agus Dharma Putra, biasa dipanggil Agus, dengan NIM 25055511047. Hari ini saya akan menjelaskan tentang algoritma sorting, yakni insertion sort, dalam penugasan mata kuliah algoritma pemrograman. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dengan 3 penjelasan. Yang pertama fisik, kemudian yang kedua itu pseudocode, dan yang ketiga implementasinya di bahasa pemrograman Python. Oke, untuk bahasa pemrograman Python di sini saya akan menjelaskan sedikit saja karena lebih fokus penjelasannya di fisik serta di pseudocode-nya. Untuk implementasi di Python itu hanya implementasi saat kita implementasi di bahasa pemrogramannya saja. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan secara fisik terlebih dahulu. Jadi saya akan menjelaskan algoritma sorting menggunakan insertion sort secara fisik. Nah, jadi di sini sudah ada 6 kotak yang berisikan data-data, bisa kita sebut sebagai array. Oke, jadi di sini langkah-langkahnya yang pertama, kita akan mengambil data yang berada pada indeks 1. Nah, karena array itu dimulai dari 0, jadi indeks satunya adalah di sini. Oke. Sebelumnya di sini indeks yang saat ini kita mainkan atau saat ini kita akan sorting terlebih dahulu, itu kita akan sebut dengan key atau kunci. Oke, jadi kita mulai. Oke, langkah-langkahnya. Pertama, kita akan ambil dari indeks 1 terlebih dahulu. Oke, ini indeks 1. Kemudian, dia akan melakukan pengecekan ke arah kiri. Kita cek 10. Apakah dia lebih kecil daripada 5? Oh, ternyata tidak. Maka 10 dia akan tetap di sini. Oh ya, sebelumnya saya lupa jelaskan bahwa di sini saya akan menjelaskan menggunakan ascending atau terkecil ke terbesar, bukan descending atau terbesar ke terkecil. Seperti itu. Jadi saya jelaskan dari yang terkecil ke terbesar. Oke, lanjut lagi. Di sini setelah indeks 1, kemudian kita pindah ke indeks 2. Key-nya ada di 18 ini. Kemudian dia akan melakukan pengecekan ke arah kiri. Apakah 18 ini lebih kecil daripada 10? Oh, ternyata tidak. Dia ngecek lagi ke sini. 18 dengan 5. Oh, 18 lebih besar, berarti dia diam di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke indeks berikutnya. Di sini key-nya sekarang adalah 9. Kita cek. 9 lebih kecil dari 18. Oh, betul. Sorry. Oke, kita cek. 9 lebih kecil daripada 18. Oke, betul. Jadi, mereka tukar posisi. Kemudian, 9 ngecek lagi. Apakah 9 lebih kecil daripada 10? Jawabannya iya. Maka, mereka tukar posisi lagi. Kemudian, apakah 9 lebih kecil daripada 5? Oh, tidak. Ternyata 5 masih lebih kecil. Maka, dia akan seperti ini. Lanjut ke indeks berikutnya. Indeks 0, 1, 2, 3, 4. Masuk kita ke indeks 4 di sini. Oke, kita lakukan pengecekan. 30, apakah 30 lebih kecil daripada 18? Oh, ternyata tidak. Apakah lebih kecil daripada 10? Tidak. Lebih kecil dari 9? Tidak. Lebih kecil dari 5? Oh, tidak. Ternyata. Maka dia akan berada tetap di sini. Seperti itu. Kemudian terakhir. 1. Apakah 1 lebih kecil daripada 30? Ya. Oke, mereka tukar posisi. Cek lagi. 1 lebih kecil dari 18? Betul. Kita tukar. 1 lebih kecil dari 10? Ya. Kita tukar. 1 lebih kecil dari 9? Yes. Kita tukar lagi. Dan terakhir. 1 lebih kecil daripada 5? Betul. Maka sudah lengkap lah ini. Oke, jadi sederhananya seperti itu. Untuk algoritma sorting insertion sort, dia itu hanya akan mengecek dari indeks 1, dia cek ke kiri sampai dia menemukan indeks terakhirnya, sampai dia berhasil tersortir sesuai dengan tujuannya, apakah dia dengan ascending atau descending. Oke, seperti itu. Oke, lanjut, nanti kita akan masuk ke pseudocode-nya. Oke, jadi berikutnya saya akan menjelaskan tentang pseudocode-nya. Jadi langsung aja di sini, pertama kita akan membuat sebuah prosedur atau dalam bahasa pemrograman biasa kita sebut dengan function. Kemudian di sini saya membuat data array-nya. Misalkan data array-nya itu adalah 6, 3, 9, 1. Yang ini akan kita Dan ini akan kita sortir menggunakan metode insertion sort dengan ascending. Oke, jadi di sini kita bikin prosedur dengan parameter array, kemudian kita akan melakukan perulangan.
perulangan. Jika kondisinya terpenuhi, dia akan melakukan eksekusi terhadap blok kode yang ini. Kemudian perulangan ini dia akan melakukannya sebanyak total data dalam array yang dikurangi 1. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi lanjut, di sini dia akan melakukan perulangan sebanyak total data dalam array yang dikurangi 1. Jadi misal data array-nya ada 4, maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Kenapa? Itu dikarenakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya saat di fisik, yang dimana mohon maaf sebelumnya karena di rumah ini banyak sekali gangguannya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi kenapa perulangannya itu cuma 3 kali aja? Itu karena seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa pensortiran itu dimulai dari indeks kedua atau indeks 1 di sini. Makanya di sini dengan data array-nya hanya ada 4, maka dia akan mengulang sebanyak 3 kali saja. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan mendeklarasikan key-nya atau kuncinya, yang dimana itu adalah indeks dari i, indeks array dengan indeks i, Jadi indeks array-nya dengan indeks i yaitu 1, maka array-nya itu adalah key-nya atau kuncinya untuk sekarang itu adalah 3 di sini. Kemudian j, kita definisikan j. J ini adalah i yang dikurangi 1, maka di sini j-nya adalah 0. Kemudian kita akan melakukan perulangan, yang dimana dia akan melakukan pengecekan apakah nilainya ini lebih kecil daripada nilai yang ada di kirinya, seperti itu. Kemudian pertama dia akan ngecek dulu apakah j-nya ini lebih besar daripada 0. Kenapa harus dicek? Karena indeks array itu kan mulai dari 0. Jadi kalau j-nya ini berada kurang dari 0, maka dia tidak akan melakukan perulangan karena indeks array itu gak ada min. Jadi dia mulai dari 0. Itu. Kemudian while selama j lebih besar sama dengan 0 dan array dengan indeks j itu lebih besar daripada key, lakukan perulangan ini. Oke. Jadi array dengan indeks j, untuk sekarang kan j-nya kan masih 0. J-nya itu masih 0. Kemudian dengan indeks 0 yaitu 3. Jadi array dengan indeks 0 ini adalah 6. Apakah lebih besar daripada key? Key-nya tadi adalah 3. Jawabannya ya. Karena 6 ini lebih besar daripada 3, maka dia akan menjalankan blok kode yang ada di sini. Jadi array dengan indeks j plus 1 atau j plus 1 itu kan j-nya 0, kemudian plus 1 itu 3. Maka sama dengan array dalam kurung j. Nah, artinya di sini adalah indeks 3 ini, indeks 1 yang berisi nilai 3, dia akan digantikan dengan nilai array dengan indeks j, yaitu 6. Dan di sini dia akan mengubah posisi dari 6 dan 3-nya itu di sini. Kemudian, setelah perulangannya ini berakhir, dia akan ini belum saya tambahkan. Oke, jadi setelah perulangannya yang di while ini berakhir, maka dia akan mengubah array j plus 1 ini sama dengan key. Nah, jadi setelah perulangan while ini, hasilnya itu adalah seperti ini. Kemudian, setelah perulangannya ini, dia akan mengembalikan atau menukar posisinya posisi 3 dengan si 6 ini. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Karena array dengan indeks j plus 1 itu akan diubah menjadi key-nya. Key-nya tadi kan 3, makanya diubah. Jadi 3, 6, 9, 1. Terus karena dia baru melakukan pengecekan sampai di indeks kedua, maka dia akan melakukan pengecekan lagi, melakukan looping lagi. Looping terus sampai sini, key-nya dia akan berubah menjadi 9, terus j-nya menjadi 1, dan seterusnya. Kemudian dia akan sampai sini, dia akan melakukan pengecekan. Sampai akhirnya dia akan menemukan bahwa
hasilnya nanti keluarannya adalah 1, 3, 6, 9 ini. Oke, jadi untuk pseudocode-nya seperti itu. Kemudian di sini saya akan terangkan implementasi dari Python-nya. Jadi di sini sedikit saja saya jelaskan. Sama seperti di pseudocode-nya, dia akan membuat sebuah function yang akan melakukan pensortiran data. Kemudian datanya adalah seperti ini, dan dia akan memanggil functionnya tadi. Kemudian akan di print atau ditampilkan, dan datanya seperti ini. Dan sekarang kita akan coba untuk menjalankan kode programnya ini. Nah, maka datanya akan terurut sesuai dengan ascending menggunakan metode insertion sort. Oke, sekian untuk penjelasan saya kali ini. Terima kasih.